Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Dalam kisah seorang gadis pintar dengan wajah cantik yang juga kekanak-kanakan. Hsiu adalah namanya. Dia Siu adalah mahasiswa University of Sydney jurusan matematika. Kecerdasannya yang jelas-jelas di atas rata-rata tidak diminta. Minatnya berbeda dari gadis lain. Tinju dan taekwondo adalah dua olahraga favoritnya. Dan keasikannya saat ini adalah meneliti dan menemukan ramuan cinta. Hsiu bertekad untuk menemukan ramuan cinta. Namun penelitiannya ditolak oleh dosennya karena membutuhkan biaya yang besar dan tidak ada jaminan akan berhasil. Hsiu tertarik karena dia ingin setiap orang memiliki pasangan yang sempurna serta mengurangi angka perceraian dan keluarga yang berantakan. Terlepas dari kepercayaan dirinya, Hsiu mempromosikan penelitiannya selama pemilihan organisasi. Dia juga mencari kelinci percobaan untuk eksperimennya khususnya Lily, teman sekamarnya. Lily awalnya berhasil mendapatkan pacar, tapi akhirnya gagal juga. Lily sangat depresi sehingga dia mencoba bunuh diri. Bahkan seluruh kampus menganggap Hsiu gila. Untungnya Lily diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang sedang menyelam di laut. Kamu Si adalah nama pria baik itu. Ia lahir di Beijing. Profesinya musisi tapi dia tidak terkenal. Hsiu yang takut Lily akan bunuh diri dengan cepat menyusulnya. Ketika dia melihat Lily dipeluk oleh pria itu, dia memukuli pria itu hingga jatuh ke laut pasir. Hsiu berjanji akan mengoptimalkan formulanya setelah melihat depresi Lily semakin parah. Karena rasa bersalahnya yang mendalam, dia memilih dirinya sebagai kelinci percobaan berikutnya. Ternyata Hsiu tidak pernah jatuh cinta dan ingin jatuh cinta dengan orang lain. Ketika dia menggunakan formulanya, dia meramalkan bahwa dia akan bertemu belahan jiwanya di Beijing. Hsiu langsung ingin terbang ke Beijing. Dia ingin melengkapi datanya dengan mengunjungi lokasi prostitusi. Dia mengamati semua aktivitas masyarakat di sana. Dia tidak sengaja melihat Yesi mengobrol dengan salah satu pelacur. Hsiu mengira Yesi sedang melakukan transaksi dengan pelacur. Yesi dihukum karena dia dianggap meremehkan mereka. Kamu Si bergumam tidak jelas saat dia menghitung jam kerja pelacur itu. Wajah Yesi ditinju di akhir rapat. Hari telah berubah dan Hsiu berangkat ke Beijing pada waktu yang sama dengan Yesi. Kamu Si tidak sabar untuk bertemu dengan gebetannya yang cantik Kiao Kiao ketika dia tiba di bandara. Dia mengakui cintanya pada Kiao Kiao sementara Hsiu secara tidak sengaja lewat dan berteriak bahwa dia adalah pria genit yang menawarkan gadis dengan harga murah. Mereka juga bertengkar dan Kiao Kiao menolak cinta Yesi. Yesi kesal dengan Hsiu. Hsiu menyadari dia salah orang. Hsiu melarikan diri ke hotelnya karena merasa bersalah. Ketika dia membuka kopernya, terungkap bahwa itu adalah koper milik Yesi. Dia bingung karena dia tidak memiliki identitas. Karena tidak ada dokumen identitas, petugas keamanan mengejar anjingnya. Akhirnya Hsiu kabur ke hotel Yesi. Dia juga dipaksa tinggal sementara kopernya digeledah. Jauh dari kesantunan Hsiu bertingkah laku seperti di rumahnya sendiri. Dia bahkan pergi ke kamar mandi kapanpun dia mau dan memandikan anjingnya. Yesi yang hendak buang air kecil tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena pipisnya di baskom. Sayangnya anjing Hsiu yang marah karena alat kelamin Yesi lalu menggigitnya. Yesi juga harus pergi ke rumah sakit. Ketika Yesi kembali ke rumah, dia sudah berada di tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Yesi juga keberatan dengan perilaku anjingnya. Yesi tidur di sofa. Di sisi lain anjing Hsiu mengajaknya bermain dengan menarik-narik selimut sampai pagi. Hsiu mengubah rumah itu menjadi laboratorium penelitiannya karena merasa seperti rumahnya sendiri. Hsiu yang mengubah dirinya menjadi kelinci percobaan menunggu cinta sejatinya pada 23 September pukul 9 pagi. Namun menurut perhitungan rumus dia akan bertemu dengan dua pecundang sebelum bertemu dengan cinta sejatinya. Yesi yang mendengarnya tertawa karena kedengarannya konyol. Hsiu mendekati Yesi untuk meminta bantuan mengatur kencan butanya. Dia kemudian diperkenalkan dengan Bu Liu Jiangyang oleh Hsiu.
Nyonya Liu akan menemukan 4 lusin pria untuk dijadikan bawahan. Tak satu pun dari pria itu tertarik pada Hsiu ketika mereka bertemu dengannya. Bu Liu juga menyarankan Hsiu untuk mengubah penampilannya. Dia bereksperimen dengan berbagai riasan pakaian dan gaya rambut. Ye Xi tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya yang lucu. Bu Liu juga menyarankan agar Hsiu bergabung dengan komunitas gadis tomboy yang patah hati. Selama pertemuan komunitas Kiao Kiao juga ada di sana secara kebetulan. Ye Xi tampak sedih karena dia berbicara tentang kewalahan dengan Kiao Kiao dan telah membuat pengorbanan yang signifikan untuk wanita ini. Sayangnya kasih sayangnya bertepuk sebelah tangan. Hsiu kemudian mengumpulkan keduanya dan menjelaskan kesalahpahaman di bandara sebelumnya. Kiao Kiao memang punya pacar baru. Ye Xi juga patah hati. Hsiu menjelaskan formula alternatif dengan seringai agar Ye Xi tidak terlalu kecewa. Karena sikapnya yang menyebalkan, Kiao Kiao yang merasa diremehkan bahkan mencela bahwa Hsiu tidak akan memiliki pasangan selamanya. Hsiu mencoba menghibur Ye Xi yang patah hati dengan teori-teorinya, tetapi itu semakin rumit dan membingungkan. Sekarang giliran Hsiu yang mengadukan perceraian orang tuanya dan penelantaran ibunya saat remaja. Dia kesal dan terus menangis. Dia tidak ingin menangis selamanya setelah itu. Hsiu berharap formula cintanya sukses sehingga tidak ada orang lain yang memiliki keluarga yang hancur seperti dia. Namun dia tidak segera menemukan 2 anak laki-laki pecundang sebagai syarat penelitiannya sambil mencari cinta sejatinya. Ye Xi juga menawarkan diri untuk menjadi teman kencan pecundangnya selama 1 hari. Mereka juga melakukannya. Mereka terlihat sangat serasi, bukan seperti pacar palsu. Mereka menari bersama, bersuah foto, memasak, membersihkan rumah, dan berkencan di malam hari dan minum bir bersama. Mereka bahkan berhenti untuk membuat tato di tubuh mereka karena mabuk. Kamu sih ingin menghibur Hsiu. Dia meminta agar pembuat tato membuat Hsiu sangat sakit sehingga dia menangis. Siapa sangka ketika tato itu selesai, yang kesakitan adalah Ye Xi. Hsiu memintanya untuk menulis lagu tentang matematika untuknya sebelum mereka mengakhiri hubungan 1 hari mereka. Mereka tampak sangat romantis hari itu dan mereka juga tampak sangat bahagia bersama. Dalam perjalanan pulang, Kiao Kiao mendekati mereka dan meminta untuk berbicara 4 mata dengan Ye Xi. Mereka juga punya waktu untuk bertarung dan menarik. Di sisi lain, Ye Xi lebih memilih Kiao Kiao. Ini adalah patah hati pertama yang dirasakan Hsiu. Penelitian Hsiu tidak dapat memperoleh dana dari universitasnya. Namun karena penelitian ini menarik, perusahaan Cina tertarik untuk mengintegrasikannya ke dalam aplikasi seluler. Dia datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak juga. Dia bertemu pacar Kiao Kiao di lift. Dia yang pria tampan adalah seorang manajer di perusahaan. Dia yang bahkan memintanya untuk bermain shodoku sebelum menandatangani kontrak. Ternyata mereka berbagi hobi. Ketika Hsiu kembali ke rumah, dia bersikap dingin terhadap Ye Xi. Dia tampak masih iri dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Hsiu pergi bersama Giang untuk menjelaskan temuan penelitiannya. Setelah berbicara satu sama lain, mereka menemukan bahwa usia mereka ideal untuk pasangan. Giang mengembangkan perasaan untuk Hsiu dan mengabaikan Kiao Kiao. Dia bahkan lebih suka mengajak Hsiu makan malam. Ye Xi masih berbaik hati membantu Hsiu dengan menemukan pecundang kedua sebelum bertemu dengan cinta sejatinya. Mereka memiliki reservasi di restoran. Mereka terpeleset di papan skateboard saat pergi. Pria pecundang ini cukup aneh dan berperilaku berlebihan. Di sisi lain, Hsiu ingin mengundangnya ke pesta ulang tahun perusahaan. Ye Xi juga ingin datang karena undangannya masih tersedia. Pesta diadakan di pantai dan sangat mewah. Giang dan Kiao Kiao juga hadir. Giang memulai acara dengan mempromosikan peluncuran aplikasi formula cinta Hsiu. Kiao Kiao terus mengejek Hsiu yang tidak mungkin memiliki cinta sejati karena perilakunya yang tomboy. Hsiu menolak untuk menerima dan langsung membela diri dengan teori rumit khasnya. Kiao Kiao kemudian menantangnya untuk kompetisi menari erotis untuk menentukan siapa yang paling feminis. Hsiu menyetujui tantangan itu. Dia menari di atas kursi sambil mengibas-ngibaskan rambutnya dan melakukan gerakan-gerakan erotis. Semua mata yang melihat tidak berkedip. Namun di akhir tarian dia membelah kursi menjadi 2 menggunakan teknik taekwondo. Kiao Kiao yang kalah berencana untuk membuat Hsiu mabuk dan bersekongkol dengan bocah pecundang untuk membawanya ke sebuah ruangan di mana dia bisa menyendiri.
Untungnya Yesi mendengar percakapan itu. Yesi menyusun rencana untuk menyelamatkan Hisiu dari yang kalah juga. Terdengar ketukan di pintu kamar tepat saat si pecundang hendak memulai aksinya. Ladibo langsung mencium pria pecundang saat dia keluar. Yesi bisa masuk ke kamarnya karena kecerobohannya. Bocah pecundang hendak memulai aksinya ketika Hisiu muntah tepat di wajahnya. Kemudian Yesi muncul dan mereka mulai berkelahi. Fokus beralih ke Giang dan Kiao Kiao. Giang mengkhawatirkan Hisiu saat dia melihat keributan di ruangan itu. Kemudian dia masuk ke dalam dan langsung menyelamatkan Yesi yang dihajar oleh pria pecundang itu. Yang kalah sudah dinyatakan sebagai pria dari Kiao Kiao. Terlepas dari kecantikannya, Kiao Kiao tidak baik. Giang langsung marah dan memutuskan hubungannya dengan Kiao Kiao. Sementara itu Yesi mengantar Kiao Kiao pulang karena mabuk. Keesokan harinya dia menemukan foto seorang profesor matematika terkenal yang ternyata adalah ayah Yesi. Hisiu yang terobsesi dengan matematika memohon untuk fotonya. Yesi juga sengaja membuat Hisiu terlihat manis. Dia berjongkok dan menjulurkan lidahnya seperti anjing lucu karena dia tidak tahu bagaimana menjadi lucu. Hisiu duduk di pangkuan Yesi dan ingin menciumnya karena menurut Yesi rayuannya masih kurang. Yesi juga ketakutan. Giang berencana untuk mengajak Hisiu berkencan hari itu. Mereka pergi ke papan Shodoku saat berkencan. Hisiu kemudian menyelesaikan Shodoku Giang yang belum selesai. Giang memberinya tanda cinta karena semuanya benar yang berarti dia telah jatuh cinta padanya. Adegan berubah dan Yesi mengungkapkan kekhawatirannya melalui musik sambil mengingat kembali semua kenangan indahnya bersama Hisiu. Detak Jantung adalah nama lagunya. Saat lagu dirilis, Hisiu mendengarkannya dan menyadari bahwa mereka telah jatuh cinta sehari sebelumnya. Sayangnya menurut aplikasi cinta sejatinya adalah Giang bukan Yesi. Ia pun memilih berdasarkan apa yang tertera di aplikasi karena tidak ingin nasibnya sama dengan orang tuanya. Dia juga sempat memberitahu sahabatnya Lily jika dia benar-benar mencintai Yesi. Namun dia memilih untuk tidak mengangkat telepon Yesi. Pada tanggal 23 September. Hari di mana dia akan bertemu dengan cinta sejatinya pada pukul 9 sesuai dengan aplikasi. Dia juga menjadwalkan kencan dengan Giang. Cuaca hujan memperparah suasana mencekam. Yesi yang ragu untuk menyusul mereka. Di sisi lain Hisiu hanya menyerahkan payungnya dan pergi. Sambil melihat akuariumnya, Yesi menjadi anak laki-laki yang sedih, menangis kesal, dan sengsara. Karena merasa patah hati dia memutuskan untuk kembali ke Sydney. Namun dia meninggalkan sebuah lagu untuk Hisiu sebelum berangkat. Dia juga merasa tidak nyaman dengan penelitiannya. Hubungannya dengan Giang menjadi semakin intim. Mereka bahkan berkencan dan skype bersama secara teratur. Giang menyatakan cintanya pada saat itu. Hisiu seharusnya sangat senang karena dia akhirnya menemukan cinta sejatinya. Sebaliknya dia terus memikirkan Yesi. Mereka makan malam-malam itu. Giang melamarnya dengan cara yang sangat romantis saat itu. Saat musik dimulai, ternyata itu adalah lagu Yesi. Ia juga menyadari bahwa cinta tidak harus dengan orang yang sama setiap saat. Sangat mungkin untuk jatuh cinta dengan seseorang yang bukan tipe Anda. Cinta juga mengabaikan waktu dan tempat fisik. Itu bisa terjadi kapan saja. Dia segera menolak lamaran itu, meminta maaf kepada Giang dan pergi mencari Yesi. Dia terlambat karena Yesi telah pergi. Dia hanya bisa melihat foto kenangannya sekarang. Hisiu kembali ke Sydney untuk membatalkan penelitiannya. Atasannya bersimpati dan memutuskan untuk memperkenalkan Hisiu kepada putranya. Ternyata Yesi adalah anak pengawas. Mereka akhirnya kembali dan film berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.